Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan membaca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Tetapi nanti dalam renungan kita akan melihat ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-26. Alkitab berkata demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat yang ke-13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat yang ke-14. Dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita pada sore hari ini adalah perjuangan iman sang misionaris demi Injil. Kalau kita mau berbicara tentang Paulus, maka tidak asing lagi buat kita. Semua minimal orang yang tidak sekolah teologi juga, kalau dia orang Kristen, pasti dia tahu bahwa Paulus adalah seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Kalau kita melihat ini, saya ambil dari tempat-tempat yang mungkin saudara juga tahu. Saya ikut teman-teman yang suka ambil begini juga, jadi tidak berdosa juga kan. Kalau kita memperhatikan ini adalah Paulus dalam penjara. Saya percaya bahwa kita semua tidak suka dalam penjara. Saya di Medan 10 tahun itu hampir setiap bulan pergi ke penjara. Saya pergi ke penjara itu bukan dipenjarakan karena ada masalah. Saya ke penjara oleh karena ada pelayanan dari salah satu gereja Metodis yang ada di Medan. Mempercayakan itu untuk kami ada di dalam pelayanan itu. Jadi saya sering bertemu dengan orang-orang yang ada di dalam penjara. Ada begitu banyak keluhan, ada begitu banyak masalah, dan mereka senantiasa curhat, menyampaikan apa yang menjadi pergumulan. Saya bertanya kepada mereka latar belakang mengapa mereka masuk penjara. Ada begitu banyak orang masing-masing dengan latar belakang mengapa dia ada di dalam penjara. Kalau kita mau berbicara tentang tema pada sore hari ini, Bapak Ibu, Saudara sekalian, maka kita mau berbicara tentang perjuangan iman sang misionaris demi Injil. Misionaris yang saya maksudkan di sini adalah Rasul Paulus itu sendiri. Saudara, kalau kita orang-orang yang belajar, mengapa saya menggunakan ini? Karena memang pada prinsipnya kita adalah orang-orang yang sudah belajar dan minimal kita perlu melihat. Saya mendapat 2 buku dan 2 buku itu kalau saudara cari di toko buku, itu saudara tidak akan dapat. Satu buku-buku itu judulnya itu Petualangan. Ya, Petualangan menjelajahi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada salah seorang yang menulis buku ini dan dia memberikan cuma-cuma kepada orang yang memerlukan. Jadi saya dianggap perlu, saya dikasih dengan cuma-cuma. Read statement dia menulis bahwa surat kepada jemaat di Filipi itu adalah merupakan salah satu surat yang sangat lembut. Ya. Surat ini paling menyenangkan untuk dibaca karena terdapat ungkapan syukur, keyakinan, dan sukacita, meskipun sekalipun surat ini ditulis dari dalam penjara ketika Paulus sedang ada di dalam penjara atau penahanan di Roma pada masa itu. Kita bisa menemukan latar belakang surat ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Dalam pasal yang ke-16 memberitahukan kepada kita di mana Paulus mengadakan kunjungan. Dan itu dilaporkan dalam 16 ayat 18 sampai dengan 18. Memberikan laporan kepada kita mengapa Paulus itu ada di dalam penjara. Salah satu hal yang saya lihat di dalam bagian itu adalah
Karena ada wanita-wanita pada waktu itu yang meresponi kebenaran firman Tuhan dan mereka menjadi percaya. Lalu para pemimpin agama merasa bahwa ini sesuatu yang tidak baik. Akhirnya Paulus dan Silas ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ada kalanya kita berbuat hal yang baik, Bapak Ibu, tetapi seringkali ditanggapi dengan hal yang tidak baik. Apalagi kalau kita ada di dalam pelayanan, mungkin seringkali kita memberitakan sesuatu yang baik. Tapi ternyata ada orang yang menutup hatinya terhadap Injil, dan justru dia menganggap itu sesuatu berita yang tidak baik. Karena itu, inilah hal yang kita lihat. Inilah fenomena. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa Paulus itu ada di dalam penjara. Saya tidak tahu Bapak Ibu di antara kita sekalian, ada satu waktu di antara kita yang dengan berani memberitakan Injil di tempat-tempat yang orang tidak suka, sampai kita ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Kita tidak tahu. Semua itu ada di dalam rencana Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, laporan Kisah Para Rasul pasal 16 tentang perjalanan. Peta perjalanan misionaris Paulus dengan Silas dalam misi yang kedua ke Asia Kecil dan Eropa pada waktu itu. Saudara kalau perhatikan di dalam peta itu dimulai dari Antioquia, dia berangkat menuju ke Sisilia, lalu dia ke Debre, Listra, Galatia, Misilia, Troas, dan pada akhirnya dia sampai kepada apa yang disebut dengan Filipi. Saya memperhatikan perjalanan yang dimulai dari Antioquia. Dia melewati 11 rute perjalanan. Ada beberapa tempat yang dia singgah. Menurut laporan, itu kira-kira 250 mil. Yang kira-kira dalam perhitungan Indonesia adalah 400 kilometer. Saudara, kita mau perhatikan ya. Kita mau perhatikan, memang zaman ini tidak relevan buat kita lagi. Bahwa kalau kita jalan ke sana, memang harus ada pesawat, memang harus ada kapal laut, ada perjalanan-perjalanan yang kita tempuh dengan cara yang baik. Tapi di masa Paulus, memang ini sesuatu pergumulan yang sangat hebat, saudara. Karena itu kalau kita melihat peta perjalanan ini, dia mulai dari Antioquia dan sampai kepada Filipi pada masa itu dalam perjalanannya hampir 400 kilometer. Kira-kira kalau kita jalan kaki itu berapa lama ya? Kira-kira seperti itu. Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada tema kita untuk merenungkannya. Merenungkan apa yang saya sebut. Saya membuat tema ini adalah kesimpulan saya terhadap teks yang saya baca beberapa kali untuk memahami cara berpikirnya Paulus ketika dia menulis dalam penjara dan dia kirim kepada orang yang ada di Filipi pada waktu itu. Sehingga kesimpulan saya dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 hingga dengan ayat yang ke-26, saya mengambil kesimpulan yang menjadi topik pembahasan kita adalah perjuangan iman sang misionaris demi Injil. Ya, perjuangan iman sang misionaris demi Injil. Saya mengawali ini dengan salah satu cerita. Tidak semua orang kenal siapa ini John Welfinger. Tetapi John Welfinger itu dikenal baik untuk Gereja Kemah Injil Indonesia. John Welfinger itu adalah misionaris CMA atau yang biasa itu adalah The Christian Missionary Alliance yang sekarang ini dikenal dengan Gereja Kemah Injil yang ada di Indonesia. Saudara boleh perhatikan pada suatu waktu dalam perjalanan dia datang dan dia terbeban, dia ada di Tanah Dayak pada waktu itu di Kalimantan Utara, di Malinau, di Tarakan, dan di berbagai tempat. Pada waktu itu tahun 42, itu adalah Perang Dunia Kedua, dan masa itu Jepang minta agar semua orang kulit putih pulang ke negerinya.
John Walfinger itu sebelum datang ke Indonesia, dia sudah membangun tunangnya, dia sudah bertunangan dengan seorang wanita yang dia datang mempelajari geografis, daerah, dan pelayanan dengan kerinduan. Setelah itu nanti tahun depan dia pulang untuk menikah dan membawa istrinya ada di medan pelayanan. Namun cerita itu berujung lain. Pada suatu waktu orang-orang Jepang itu suruh John Walfinger itu pergi, tetapi dia tidak mau pergi. Orang-orang Dayak yang ada di Kalimantan Utara itu mengajak John Walfinger bilang begini, Tuan, kami punya daerah ini dan kami tahu tempat di mana orang tidak bisa tahu. Kami bisa menyembunyikan Tuan di hutan. Tetapi John Walfinger berkata, apakah demi aku menyelamatkan diri saya, sampai kita bisa berbohong kepada Jepang bahwa saya sudah pulang ke Amerika, ternyata saya sembunyi di Tanah Dayak di Kalimantan Utara. Dan pada suatu waktu tanggal 24 Desember tahun 1942, dia sedang berdiri dan berkhotbah di gereja Kemah Injil yang ada di kota Tarakan. Maka ada dua algojo orang Jepang masuk dan melempar pisau di dadanya dan John Walfinger mati dan dia dikubur di sana. Nama John Walfinger ini diabadikan di Sekolah Tinggi Teologi Walfinger yang ada di Kalimantan Utara. Saya pertama kali mengajar setelah saya menyelesaikan S1 tahun 90, saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Walfinger tahun 90 sampai dengan tahun 98. Mengapa John Walfinger mati? Karena dia berjuang tentang iman demi mengabarkan Injil yang benar daripada Tuhan. Saudara sekalian yang kekasih, mari kita kembali untuk merenungkan apa yang menjadi pokok renungan kita di dalam tema kita pada hari ini. Hal yang pertama yang perlu kita renungkan adalah keyakinan sang misionaris akan panggilan Tuhan. Saudara, semestinya di tempat-tempat yang lain itu dimulai dengan tulisan seperti ini. Tetapi di dalam surat Roma, saya mengutip ini karena Paulus menulis surat ini kepada Roma, suatu jemaat yang bukan didirikan oleh Paulus. Ada kemungkinan besar, ada orang yang menafsirkan bahwa kemungkinan besar ini adalah Priscilla dan Aquila yang ada pada hari Pentakosta. Dan setelah itu mereka kembali ke Roma, dan mereka memulai gereja rumah, gereja oikos di tempat itu, sehingga banyak orang mengalami kemajuan. Dan Paulus mengirim surat. Karena itu Paulus mengirim surat kepada orang yang belum pernah ia temui, belum pernah kenalan dengan dia, beda dengan gereja-gereja yang dia bangun, maka Paulus memperkenalkan dirinya lebih dahulu kepada jemaat yang ada di Roma. Sehingga jemaat tahu bahwa Paulus itu adalah orang yang benar-benar itu dia dipanggil oleh Tuhan. Perhatikan di dalam Roma 1 ayat 1 berkata, Rasul Paulus menulis, dari Paulus hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Saudara, saya ada 4 kesimpulan terhadap panggilan. Saudara boleh berbeda dengan saya, tidak apa-apa, toh pun nanti kita bertemu di sorga. Biasa kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan teologi, kita membangun doktrin, lalu kita mulai mengajarkan itu kepada orang bahwa itu pegangannya. Tetapi sepanjang saya belajar dalam Alkitab, saya menemukan ada 4 panggilan. Nanti kita akan kembali kepada apa yang dimaksudkan dengan keyakinan sang misionaris akan panggilan Tuhan. Panggilan yang pertama itu yang saya temukan dalam Alkitab itu adalah panggilan umum. Alkitab berkata ketika Yohanes Pembaptis berbicara, dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua itu berkata, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Berita ini adalah berita euangelisomai yang disampaikan kepada semua suku bangsa, tidak memilih siapa orangnya. Jadi bagi saya, panggilan yang pertama adalah panggilan umum, yaitu panggilan untuk menerima keselamatan. Panggilan yang kedua bagi saya itu adalah panggilan gereja. Petrus menulis di dalam pertama Petrus 2 ayat yang ke-9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
Kamu telah dipanggil dari kegelapan datang kepada terang yang ajaib untuk memberitakan apa yang merupakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Jadi bagi saya, hemat saya, panggilan yang kedua itu panggilan gereja yang sudah melewati panggilan pertama, yaitu panggilan umum. Gereja, entah dia sekolah teologi, tidak sekolah teologia, dia tinggal di kampung, dia tinggal di kota, dimanapun dia berada, dia perlu melakukan ini adalah panggilan gereja menjadi saksi, bersaksi dengan mulutnya, menjadi saksi dengan perbuatannya. Panggilan yang ketiga yang saya temukan adalah panggilan khusus. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-11, Alkitab berkata, ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi, penginjil, guru, dan gembala. Ini tidak semua orang jadi penginjil, tidak semua orang jadi guru, tidak semua orang itu jadi gembala, tetapi orang-orang yang dipanggil khusus oleh Tuhan, dan ketika mereka menerima ini, mereka ada di dalam panggilan khusus. Itulah sebabnya adanya staf RRI, supaya ada orang-orang khusus dipanggil untuk datang, belajar. Nanti dia jadi penginjil, nanti dia jadi guru, dia jadi dosen, dia jadi gembala, apapun yang penting dia meresponi panggilan yang ketiga, yaitu panggilan khusus. Panggilan yang keempat, saya menyebut itu adalah panggilan pulang ke rumah Bapa. Alkitab berkata dalam Mazmur 116 ayat yang ke-15, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Orang semua tidak suka dengan panggilan ini, Bapak Ibu. Tidak ada orang suka dengan ini. Tetapi memang ada waktunya kita akan pulang. Perhatikan, keyakinan Rasul Paulus adalah pertama, panggilan pertama dia lewati di dalam Kisah Rasul pasal 9 dan Kisah Rasul pasal yang ke-22 melaporkan kepada kita bagaimana Paulus itu dipanggil. Lalu panggilan yang kedua adalah Paulus menjadi saksi di mana-mana. Panggilan yang ketiga, dia berkata, dia adalah seorang rasul. Dan panggilan yang keempat adalah desakan, terdesak, mendesak. Itulah sebabnya dia ada di dalam penjara pada masa itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Roma 1 ayat 1 itu menjelaskan kepada kita bagaimana itu menerima panggilan untuk menjadi seorang rasul. Saya mau katakan kepada saudara bahwa jabatan rasul itu tidak ada lagi. Jabatan rasul, jangan berdoa, Tuhan aku mau jadi rasul. Rasul adalah mereka yang menyaksikan langsung kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka dipanggil secara langsung daripada Tuhan. Tetapi fungsi kerasulan itu masih ada. Orang pergi dan memberitakan Injil. Ada jiwa baru. Ada petobat-petobat baru yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sanalah berdiri gereja baru. Dan di sanalah dia sedang melakukan apa yang disebut dengan panggilan menjadi rasul. Dia bukan punya jabatan rasul pada era ini, tetapi dia menjelaskan apa yang disebut dengan panggilan untuk menjadi rasul atau fungsi daripada kerasulan itu. Yang kedua, panggilan itu adalah dikuduskan untuk layak bagi Tuhan. Ada proses, ada hal-hal yang diberikan untuk mengalami proses. Karena itu kita di kampus itu perlu ada proses. Proses itu belajar, proses itu menjaga mulut, proses itu menjaga kehidupan. Saya selalu berkata kepada mahasiswa, walaupun pintar belum tentu, walaupun hidupmu baik belum tentu, dan sebagainya. Saya mau katakan, menjadi hamba Tuhan, ada dua esensi dalam kehidupan seorang hamba Tuhan. Adalah dia punya akademik yang bagus, tetapi dia juga punya karakter yang baik. Paulus dibentuk, Paulus dikuduskan dari Tuhan. Untuk apa? Yang ketiga adalah untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dan teman-teman yang ada di kampus, teman-teman mahasiswa yang ada di kampus, ingatlah ketika kita ada di kampus, kita mengalami pembentukan daripada Tuhan. Kalau saya menyaksikan bagaimana Tuhan membuat saya dibentuk di kampus STT Jeffrey S1 selama 5 tahun, saya merasa tidak ada seorang pun di antara saudara yang bisa mengikut jejak saya. Saya datang dengan tidak punya uang. Sekarang ini kalau orang mau masuk sekolah teologi yang tanya,
Apakah sekolah itu sudah akreditasi? Apakah akreditasinya A atau B? Apakah sekolah itu ada beasiswa? Tetapi saya ingat tahun 86 waktu saya pertama kali ke Jeffrey, saya ingat bahwa saya datang tidak ada uang sama sekali. Kakak ipar saya seorang pendeta, dia masukkan uang 15.000 di atas di dalam saku baju saya dan dia berkata, "Silahkan berangkat menuju kepada perjuanganmu." Saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, selama saya kuliah S1, pagi jam 4 saya kerja di perpustakaan, jam 6 saya kerja di rumah dosen, lalu setelah itu jam 7 saya mulai untuk masuk kuliah. Dan ada kalanya saya kerja di rumah hamba Tuhan, dosen orang barat daripada Australia. Itu artinya apa? Kalau sampai hari ini Tuhan masih mempertahankan saya untuk masih bisa melayani, oleh karena saya telah dibentuk oleh Tuhan dan saya terus menyerahkan diri saya ke dalam panggilan Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu, hal yang kedua yang perlu kita lihat adalah perjuangan iman sang misionaris di penjara membawa hasil yang bernilai kekal. Kalau orang masuk di penjara dengan tujuan untuk bisa mendapatkan hasil yang kekal, hasil yang kekal itu adalah hasil yang tidak bisa diterima atau diraih oleh pekerjaan apapun di dunia ini. Kalau kita berkata itu kekal, saya selalu berkata, bagaimana caranya kita bisa mendefinisikan itu kekal? Bagaimana caranya kita menghitung angka kekekalan? Kekekalan itu tidak bisa dihitung dengan angka kuantitatif. Oh, kalau kekal itu 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, dan sebagainya. Tetapi kalau kita berbicara tentang kekal, itu berbicara tentang kualitas. Kalau Allah itu kekal, kalau Kristus itu kekal, kalau Roh Kudus itu kekal, maka perjuangan iman sang misionaris itu di penjara itu membawa hasil yang bernilai kekal. Alkitab menjelaskan kepada kita dalam ayat-ayat itu tadi sempat kita membaca. Yang pertama, penjara menyebabkan kemajuan Injil. Itu bernilai kekal. Dalam pasal 1, Filipi 1 ayat yang ke-13. Banyak orang boleh memperoleh kepercayaan. Akibat dia ada dalam penjara. Banyak orang boleh percaya. Banyak orang berani berkata-kata tentang firman Allah. Berada di dalam penjara. Mempertahankan kemurnian Injil. Ini yang saya katakan bernilai kekal. Membela Injil. Itu dalam pasal 1 ayat yang ke-16. Demi Injil tetap bersukacita sekalipun dalam penjara. Tidak merasa malu memberitakan Injil sekalipun dalam penjara. Melalui penderitaannya, Kristus itu dimuliakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, kalau kita memperhatikan perjuangan sang rasul, perjuangan iman sang misionaris itu di dalam penjara, dia memberikan dampak yang bernilai kekal, yang kita tidak bisa dapatkan dari apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Hanya Injil lah, Injil yang murni, Injil yang berasal daripada Allah, Injil yang dipercayakan kepada orang yang telah mendapatkan panggilan itulah. Mereka itulah yang akan memberitakan Injil yang murni, Injil yang benar-benar dari Tuhan untuk memberikan dampak kepada mereka yang mendengar, kepada mereka yang percaya. Walaupun dalam keadaan duka cita sekalipun, ada tekanan, ada pencobaan, ada berbagai-bagai hal yang dialami di dalam kehidupan ini. Perhatikan Paulus meyakinkan jemaat Filipi bahwa meskipun dipenjarakan, Injil masih terus berkembang. Paulus penuh dengan sukacita, yakni bahwa apapun yang terjadi, dia akan dibebaskan dan akan mati adalah suatu keuntungan. Paulus kemudian mendorong para pembaca untuk hidup sesuai dengan Injil, bahkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Mari kita mau mengaplikasikan ini, saudara. Kita mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Mungkin hari ini kita bersuka cita. Hari ini kita senang. Tapi kita tidak tahu di ujung perjalanan kita. Mungkin ada tangisan. Mungkin ada persoalan. Mungkin kita memberitakan apa yang baik. Tetapi orang menganggap itu tidak baik. Bahkan bisa dimasukkan ke dalam penjara. Paulus menjelaskan pemenjaraan Paulus berarti ada kemajuan bagi pemberitaan Injil. Mengapa, saudara? Karena banyak orang dengar. Orang-orang yang ada di istana juga mendengar. Itu Paulus mengatakan, kalau andaikan saya menafsirkan kalimat itu,
Kalau andaikan Paulus itu tidak dipenjara, maka istana itu tidak mungkin mendengar Injil. Tetapi akibat dia ada dalam penjara, orang tanya, mengapa kau ada dalam penjara? Saya dipenjarakan karena Injil. Orang tanya, apa itu Injil? Injil adalah Yesus Kristus. Siapa itu Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah, dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah Injil yang hidup. Dan Paulus menyadari, dia dalam penjara, itu menyebabkan ada begitu banyak kemajuan pada masa itu. Orang yang dalam penjara, orang yang ada di luar penjara, mendengarkan, menyaksikan bahwa ada orang yang benar, yang berani mati hanya dengan satu kata, yaitu Injil yang murni, Injil yang benar, untuk membawa banyak orang itu datang kepada Tuhan. Paulus berkata dalam keadaan sulit yang dihadapi adalah sebagai contoh kepada orang-orang Filipi yang bersuka cita bahkan di saat sulit sekalipun. Yang penting itu adalah untuk Injil. Saudara sekalian yang kekasih, hal yang ketiga, ini yang terakhir. Biasa kalau saya bikin khotbah itu 3 lah. Hal yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir adalah pernyataan sang misionaris pada saat injury time. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Ungkapan injury time adalah saat ya. Adalah salah satu saat atau peraturan dalam dunia sepak bola. Jadi kalau biasa orang itu tahu sepak bola, dia akan tahu apa itu injury time. Jadi injury time adalah salah satu peraturan dalam dunia sepak bola. Setelah 90 menit, waktu itu normal, maka perlu adanya injury time. Dalam injury time ini akan terjadi perjuangan yang sangat hebat. Orang yang sudah menang, dia akan anggap injury time waktunya itu lama sekali. Orang yang masih kalah, dia anggap itu injury time waktunya itu sangat singkat. Kalau boleh jangan dulu. Jangan dulu injury time. Jangan wasit tiup itu. Untuk apa? Kalau boleh kami balas. Kami yang bisa menang. Tapi orang-orang yang sudah menang, dia menganggap injury time adalah waktu yang sangat panjang. Dalam hal-hal seperti inilah akan terjadi, akan berakhir dengan air mata dan penyesalan hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan dalam ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti aku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku desak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu tinggal di dunia ini. Ini yang saya menyebut itu adalah waktu injury time. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, para pengkhotbah seringkali menggunakan ayat-ayat ini sebagai eskapisme Kristen pada acara pemakaman. Jadi yang saya biasa berpikir begini, ada kalanya orang itu dia bukan Kristen yang sesungguh-sungguhnya, ada kalanya orang itu tidak setia dengan Injil, pada waktu dia mati, kita memakai ayat ini untuk berkhotbah dan menghiburkan mereka. Padahal sebenarnya ayat ini bukan dimaksudkan untuk menghibur orang yang mati, saudara. Tetapi ayat ini berbicara tentang apa yang dikatakan Paulus sedang ada di dalam penjara. Ya sungguh menyenangkan karena ketika seseorang berkhotbah tentang hal ini di dalam kematian, itu akan memberikan penghiburan, memberikan sesuatu yang menyenangkan. Oh, kami berpisah, kami menangis, tetapi nanti dia sudah bersama-sama dengan Tuhan di sana. Bagaimana caranya kalau dia hidup jadi orang Kristen, tetapi tidak ada buah roh yang memang nampak dalam kehidupan itu. Tapi karena kita anggap dia keluarga, orang kaya, yang suka menyumbang di gereja, walaupun tidak ada kepastian keselamatan. Tapi ketika dia meninggal, kita menggunakan ayat ini untuk menghiburkan mereka pada masa ini. Saudara, Paulus, yang dimaksudkan Paulus adalah 2 pilihan, yakni hidup atau mati, atau tidak tahu mana yang harus aku pilih. Karena hidup adalah Kristus dan memberi buah, dan mati adalah keuntungan karena aku berjumpa dengan Kristus. Ada
di mana kita disebut dengan masa injury time. Apa yang kita harus pilih, Bapak Ibu? Apa Bapak di sorga? Karena di sorga aku akan menikmati surga yang abadi. Mungkin ada penyakit, mungkin ada tekanan, mungkin ada persoalan dalam kehidupan kita. Di akhir tahun 2024, saya diizinkan oleh Tuhan untuk bisa operasi pada waktu itu. Walaupun itu penyakit itu kecil. Dokter teman saya, Dokter Samuel, dia berkata kepada saya, itu sebenarnya walaupun tidak dioperasi, tapi daripada mengganggu Bapak, lebih bagus itu dioperasi. Pada waktu saya dimasukkan ke dalam tempat operasi, keluarga, ibu, dan anak-anak, dengan menantu dan cucu saya, mereka tinggal di luar. Saya bersama dengan ada empat orang, ada dokter, satu orang dengan 3 orang yang menemani. Waktu itu biusnya itu hanya bios lokal, saudara. Saya tahu kapan dokter pegang pisau, kapan dia pegang ini dan sebagainya. Mereka berbicara, saya dengar. Hanya bios lokal di mana tempat itu. Waktu saya mau dipotong, saya rasa waktu saya mau dipotong, ada satu pergumulan yang seolah-olah saya ada dalam waktu injury time. Saya bilang sama Tuhan dalam hati, Tuhan, saya sedang belajar. Masakan saya sudah mau selesai. Saya tidak menikmati dan tidak menggunakannya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada istri, ada anak-anak, ada keluarga, ada tempat pelayanan yang lain yang tadi menunggu saya. Saya berdoa kalau boleh Tuhan izinkan dalam waktu injury time inilah. Saya berkata kalau memang Tuhan mau saya pulang, saya pulang. Tapi kalau boleh pertahankan diri saya supaya kalau bisa saya hidup dan memberi buah bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dalam kesimpulan renungan kita pada hari ini, sesuai dengan tema kita pada hari ini, perjuangan iman sang misionaris demi Injil, yang terdapat dalam Filipi 1 ayat 12 sampai dengan ayat 26, maka kita menyimpulkan dalam 3 bagian. Rasul Paulus menyadari bahwa penugasan sebagai rasul bagi pemberitaan Injil adalah karena dia telah dipanggil oleh Tuhan. Jangan sekali-kali pergi untuk memberitakan Injil kalau saudara tidak pernah ada di dalam panggilan. Saya pernah membaca salah satu buku Teologi Penginjilan yang ditulis oleh Stephen Tong. Dia berkata, apakah seseorang itu bisa menginjil tanpa belajar? Itu tidak mungkin. Dan apakah seseorang yang sudah belajar tidak boleh menginjil? Tidak boleh. Jadi artinya bahwa orang itu bisa menginjil kalau dia bisa belajar. Tetapi adalah hal yang sama. Kalau kita sudah belajar, kita tidak boleh berdiam diri. Apapun yang terjadi dalam diri kita. Karena itu kalau saya menyimpulkan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-26. Paulus menyadari bahwa penugasannya sebagai pemberita Injil. Untuk memberitakan Injil. Karena dia tahu Allah yang panggil, Allah yang mengenal dia, Allah yang memilih dia, Allah yang menaruh di atas pundaknya menjadi seorang rasul untuk pergi dan memberitakan Injil Allah. Kalau Paulus tidak meresponi ini, bagaimana dengan pemberitaan Injil Allah bagi orang-orang yang ada di non-Yahudi, termasuk dengan kita? Kesimpulan yang kedua adalah, Rasul Paulus menyadari bahwa apa yang dialami dalam penjara adalah memberikan nilai yang berdampak kepada kekekalan di sorga. Dia memberikan itakan Injil, dia dipenjarakan, dia bertemu dengan orang dalam penjara, dia berjalan dalam perjalanan 400 km, dia singgah di berbagai-bagai tempat, sampai dalam menjalankan perjalanan misionarisnya yang kedua. Dia tahu bahwa dia sadar dalam dirinya bahwa Injil yang dia beritakan akan memberikan nilai yang kekal. Mahasiswa, dengar hari ini. Yang menyebabkan saudara ada di kampus hanya oleh karena Injil Yesus Kristus. Sebenarnya ada banyak orang lain yang Tuhan panggil. Sebenarnya banyak orang lain yang Tuhan bisa sebut namanya. Datang. Tapi kalau Tuhan bilang Rilo, datanglah ke Stak, belajarlah daripadaku. Maka setelah itu aku akan mengirim engkau. Aku akan mengutus engkau. Lalu kalau kita pergi, satu hal yang sangat penting dengan diri kita, kita harus berkata, aku pergi dan memberitakan Injil. Karena Injil yang saya sampaikan, itu memberikan nilai kekekalan bagi banyak orang pada waktu itu dan waktu sekarang ini. Yang ketiga, dalam kesimpulan yang ketiga,
Rasul Paulus menyadari bahwa waktu injury time baginya adalah hak dan keputusan kedaulatan Allah. Saya memberitakan Injil. Saya tidak perlu menawarkan kapan saya mati, kapan saya hidup. Semua itu ada di dalam tangan Tuhan. Mazmur 90 ayat yang ke-12 berkata, ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, agar kami hidup bijaksana. Dalam ayat yang sebelumnya dia berkata, usia kita 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Kalau andai kata kita sudah mencapai 90 tahun, tidak berguna, tidak berfungsi lagi. Kalau Anda adalah orang Batak, tinggal di Medan, maka cucu Anda akan berdoa, Opung, lama kali kau pulang Opung. Mengapa kami tidak bisa mampu menjaga Opung lagi yang 90 tahun? Tetapi ingatlah saudara, masa injury time, dalam waktu-waktu injury time yang Tuhan beri kepada kita, itu adalah keputusan Allah. Kalau kita sakit, itu pun keputusan Allah. Kalau kita melayani, itu pun keputusan dan kedaulatan Allah. Yang penting kita berada di dalam rencana Tuhan sampai kedaulatan Allah terjadi kepada Tuhan. Saudara sekalian, dalam implikasi dan penerapan firman Tuhan pada hari ini, gereja yang telah didirikan oleh Yesus Kristus di atas batu karang atau di atas dirinya sendiri dipercayakan tugas pelayanan sesuai dengan karunia rohani mereka masing-masing. Saya tidak tahu di kampus, tapi saya 10 tahun ada di Medan. Saya berkata kepada mereka, saya menjabat akademik 10 tahun di sana. Saya bilang, ketika mahasiswa itu datang, kita mendapatkan rekomendasi bahwa dia dibenarkan, dia mendapat panggilan Tuhan, dia perlu dibentuk selama 4 tahun, 5 tahun dia pulang. Dia datang dengan satu rekomendasi, tapi dia pulang harus paling tidak ada 3 surat yang ada di tangannya. Surat yang pertama adanya ijazah, surat yang kedua itu adanya itu gelar yang kita berikan kepadanya. Tetapi yang ketiga, paling tidak sekolah memberikan rekomendasi dan kirim kepada gereja pengutus bahwa mahasiswa yang tamat ini dia punya karunia itu di mana. Karena tidak semua orang itu tamat, dia bisa berkhotbah, dia bisa mengajar, dia bisa melakukan segala sesuatu. Minggu yang lalu kita ada ujian komprehensif. Saya ada kesempatan ada salah seorang wanita yang ikut ujian. Saya pun tidak tahu. Dia ikat kepalanya. Saya bilang ini orang kok tidak sopan sih. Kenapa sih ikat kepala? Memang diwajibkan seperti itu. Tetapi jawabannya itu bagus sekali. Selesai pertanyaan itu, saya membuat pertanyaan. Nanti kalau kamu tamat, kamu mau kemana? Mau jadi gembala? Mau jadi penginjil? Atau mau jadi dosen? Kalau jadi gembala, belajarlah struktur dalam gereja. Kalau mau jadi dosen, kumpullah buku. Kalau mau jadi penginjil, belajarlah bagaimana Tuhan memanggil kamu. Pergi. Dia berkata kepada saya. Harap dia masih ikut dalam ibadah pada hari ini. Dia bilang, Pak, saya mau jadi misionaris. Ending dari khotbah ini Anda bisa membatalkan untuk jadi misionaris. Dengar, saya mau katakan. Dalam implikasi, kita telah mengalami panggilan Allah oleh Allah Trinitas. Setiap kita mendapatkan panggilan Allah untuk ada di kampus dan kita belajar. Kita melakukan pelayanan dengan tujuan memberitakan, memberikan dampak yang menuju kepada kekekalan. Kita akan diperhadapkan dengan maut sekalipun. Sekalipun dalam detik-detik terakhir dalam hidup kita. Namun kita ada di dalam tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Perhatikan masa injury time. Masa injury time adalah hidup antara masa. Hidup antara masa yang saya maksudkan itu adalah hidup antara kehidupan dan kematian. Masa injury time adalah hidup. Saudara tahu kapan lahir. Saudara tahu kapan menikah. Saudara tahu kapan melakukan segala sesuatu. Tapi kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kalau Anda kata ada di antara kita sekalian yang tahu hari kematiannya. Mungkin dia sudah siapkan peti jenazahnya untuk dia. Atau mungkin dia sudah melakukan segala sesuatu berjalan seturut dengan apa yang dia mau dalam dirinya. Masa injury time adalah hidup antara masa. Masa kehidupan dan masa kematian. Dalam masa waktu inilah, masa antara waktu ini, kita diperhadapkan dengan dua sisi. Hidup adalah Kristus untuk memberi buah. Atau mati adalah keuntungan, yakni memiliki surga yang abadi. Masa antara waktu,
hanya dikendalikan oleh hakim yang adil, yakni Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya mengakhiri firman Tuhan ini dengan salah satu cerita. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mendengarkan cerita ini. Saudara pernah mungkin mendengarkan kisah Dr. Grace. Dr. Grace itu adalah salah seorang dari Anglican Church yang ada di Inggris. Pada waktu dia usia SMP, dia mendapatkan panggilan Tuhan untuk menjadi misionaris. Waktu dia mendapatkan panggilan Tuhan untuk misionaris, dia berkata kepada bapaknya bilang, "Enggak usah jadi misionaris. Karena saya sudah siapkan segala-galanya, kita akan buka apotek, dan kamu akan menjadi pemimpin dan sebagainya." Dia bilang, "Enggak, aku mau jadi misionaris." Tapi dia berkata, lalu ada orang berkata kepada dia, "Kalau kau jadi misionaris, kamu harus masuk ke sekolah teologi." Dia bilang, "Saya tidak mau masuk sekolah teologi, tapi saya akan belajar prinsip-prinsip teologi, doktrin-doktrin teologi, penginjilan, komunikasi, dan sebagainya." Lalu setelah dia selesai SMP, SMA, Grace pada waktu itu dia masuk perguruan tinggi. Waktu dia masuk perguruan tinggi, dia lulus di fakultas kedokteran. Waktu dia selesai fakultas kedokteran, dia masih berhutang budi dengan Tuhan dan dia berkata, "Aku mau jadi misionaris." Ayahnya berkata, "Jangan." Tapi dia bilang, "Tidak, aku mau jadi misionaris." Lalu pada akhirnya ayahnya menyetujui. Waktu dia berkata begini dan berdoa, mau jadi misionaris, Tuhan bilang begini, "Oke, kau jadi misionaris. Tetapi aku akan mengutus engkau ke Syria." Lalu waktu dia mendengar itu pergi, dia katakan, "Aku mau pergi kemanapun aku pergi." Dia membangun hubungan dengan orang-orang kaya yang ada di Eropa, Amerika, dan Asia. Lalu dia mendapatkan sejumlah uang. Lalu dia mengambil keputusan untuk berangkat ke tanah Syria. Waktu dia tiba di tanah Syria, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak memperkenalkan dirinya bahwa dia seorang misionaris yang membawa Injil bagi orang-orang yang ada di sana. Tapi waktu dia tiba di tempat itu, dia membungkus Injil itu dengan dokternya, dengan obat yang ada di situ. Tapi satu hal yang menarik pada waktu dia turun dari pesawat. Waktu dia turun dari pesawat dan dia injakkan kaki pertama kali di tanah Syria, ini doa Dr. Grace kepada Tuhan. Dia berkata, "Oleh karena Injil aku ada di tanah Syria. Aku akan berjuang sehabis-habisnya untuk memberitakan Injil dengan kemampuan, dengan ilmu yang ada pada saya. Dan utuslah orang-orang sakit yang datang." Sehingga saudara-saudara, di dalam doanya berkata, "Demi Injil aku ada di tanah Syria." Lalu setelah itu dia berkata lagi dalam doanya itu, "Jadikan aku segambar dengan dirimu." Lalu dia menjalankan semua itu. Dengan berjalan semua itu banyak orang mengalami lawatan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. 20 tahun kemudian, ternyata pemerintah Syria tahu bahwa dia adalah seorang misionaris. Waktu mereka tahu bahwa dia seorang misionaris, mereka umumkan bahwa orang ini perlu ditangkap. Waktu dia mendengar itu, dia bertanya ulang dengan Tuhan. "Tuhan, mengapa sampai Tuhan mengizinkan? Andaikan Tuhan memberitahukan hal ini lebih duluan kepada saya, mungkin saya bekerja menjadi seorang dokter dan mengutus para misionaris datang ke tempat ini. Tapi karena Tuhan sudah mengutus saya demi Injil, berjuang demi Injil dengan kemampuan saya dan ada di sini. Sudah 20 tahun kemudian, diberitahukan bahwa dia harus dibunuh mati. Dia harus dieksekusi mati." Dia berdoa dan dia bertanya kepada Tuhan, "Bagaimana Tuhan?" Waktu dia berdoa, maka suara Tuhan datang kepada dia. "Grace, 20 tahun yang lalu ketika engkau turun dari pesawat, di dalam doamu engkau berkata, 'Oleh karena Injil aku ada di tempat ini dan aku akan berjuang sehabis-habisnya. Tetapi jadikanlah aku segambar dengan engkau. Kalau hari ini kau mau dieksekusi mati oleh orang Syria, ingat bahwa engkau sedang segambar dengan Tuhan.' Dalam penderitaan, dalam percobaan, dia sudah orang menjadi eksekusi. Tapi banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Di sanalah melahirkan apa yang disebut dengan the underground. Mereka bertumbuh dari bawah dan mereka bersekutu dengan Tuhan. Karena itu saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan pada hari ini menolong kita semua untuk memperhatikan bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang membawa kabar baik itu, yang memberikan nilai, yang berdampak positif, yang berikan nilai kekal
bagi banyak orang di dalam kerajaan sorga. Dan karena itu, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, kita sedang berada dalam masa yang sukar dan sulit yang seperti yang saya katakan, masa injury time untuk kita. Katakanlah, kedaulatan itu ada dalam tangan Tuhan. Kalau aku hidup, aku memberi buah. Kalau aku mati, aku akan memiliki kerajaan sorga yang abadi. Saudara sekalian yang kasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.